Bangunlah, wahai umat muslim di dunia. Bangunlah, wahai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatulah, bangkitlah. Sudah saatnya kita terbangun dari tidur panjang kita semua. Masih bersama saya, Anto Sudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah subuh. Semoga apapun yang akan kita kerjakan hari ini, apapun yang akan kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan selalu Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin, ya robbal alamin. Bayi-bayi tak berdosa, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, setiap hari mati dibantai oleh kaum penjajah, kaum Zionis. Sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, nyawa manusia sama sekali tidak dihargai. Pembantaian demi pembantaian terus berlangsung. Selama itu pula, fitnah-fitnah keji, propaganda media selalu dilaksanakan. Maka bukalah mata hati kalian semua, wahai umat Islam di dunia. Lihatlah dengan mata hati kita, karena fitnah-fitnah keji selalu membungkam mata kita, selalu menipu mata kita dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah. Sungguh, setiap negara-negara Islam selalu dipecah belah oleh politik divide and impera yang sudah dilakukan oleh para penjajah dari zaman dulu. Begitulah kemajuan teknologi dalam menjajah suatu bangsa, suatu negara semakin canggih. Maka ketahuilah, politik divide and impera itu juga politik adu domba sesama umat Islam juga pasti semakin canggih. Publikasi media massa semakin merajalela memutarbalikkan fakta, membungkam kebenaran, dan memaparkan fitnah-fitnah dan kebohongan. Setiap negara yang berdaulat berhak menjaga dan membela, mempertahankan negaranya. Maka apabila di depan mata kita, kita melihat sendiri dengan mata kepala kita, tetangga kita, saudara kita sedang dirampok, terus terjadi perampokan itu, sambil perampok itu berteriak bahwa sang pemilik rumah menjadi tertuduh teroris. Astagfirullahaladzim. Sungguh bertahun-tahun kita telah dipertontonkan fitnah-fitnah keji yang tidak disadari oleh kita semua. Kita semua dipecah belah di dalam urusan dalam negeri. Semuanya itu adalah campur tangan para penjajah, karena mereka sejatinya ingin kita saling benci, saling bermusuhan. Sungguh itulah kekejian dari politik adu domba itu. Tidak mungkin sejak zaman dulu para penjajah menggunakan politik adu domba. Tentu sampai sekarang pun mereka masih melakukannya. Bahkan dengan teknologi mereka bisa lebih kejam lagi melakukan. Ayo umat Islam, bangkitlah, sadarlah, bersatulah. Lihatlah,
kita semua, tujuan kita adalah sama, sesama umat Islam. Entah itu Sunni, entah itu Syiah. Hakikatnya sama-sama umat Islam yang bersyahadat sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mengapa ketika ada saudara kita yang sedang dirampok, kemudian kita hanya diam saja selama bertahun-tahun setelah ada saudara kita yang pertama, Iran, yang membela dirinya, yang selalu membantu Palestina yang tertindas itu, yang menjadi korban perampokan itu, malah dituduh sebagai orang-orang sesat. Astaghfirullahaladzim, bukalah mata hati kita. Yakinlah kepada kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Sungguh, fitnah Dajjal sudah merajalela. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang jadi korban perampokan menjadi dituduh teroris. Yang melakukan perampokan malah dijadikan pahlawan. Itulah fitnah Dajjal yang sesungguhnya. Jangan dikira fitnah Dajjal itu hanya oleh makhluk yang bernama Dajjal dengan mata satu. Tetapi propaganda media massa sesungguhnya itu adalah Dajjal yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Wahai Zionis Israel, setan Yahudi, dan sekutunya Amerika, apakah engkau tidak pernah belajar dari kesalahan Ariel Sharon, Perdana Menteri Zionis Israel yang dulu? Bagaimana mereka, dia membantai setiap hari warga Gaza, anak-anak dan bayi-bayi, setiap hari dibantai. Bagaimana akhir hidupnya, padahal mereka sangat berkuasa. Oleh Allah hanya diberikan sedikit penyakit, maka Ariel Sharon pun tak berdaya melawan keganasan penyakitnya. Itulah Allah. Jika engkau selalu melawan Allah yang Maha Esa, maka sangat mudah bagi Allah untuk melemahkan kamu. Kenapa tidak dijadikan pelajaran apa yang terjadi dengan Ariel Sharon? Malah justru kalian selalu mendoktrin anak cucu kalian sebagai orang-orang pilihan yang boleh membantai kelompok lain, sehingga regenerasi kamu selalu muncul orang-orang yang kejam dan tangannya selalu berlumuran darah di setiap generasi. Ketahuilah oleh kalian, wahai Zionis Israel, setan Yahudi, anak-anak Palestina dan bayi-bayi tak berdosa yang telah engkau bantai setiap hari, sesungguhnya mereka adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga Masjid Al-Aqsa yang akan selalu membuat amarahmu hidupnya tidak pernah tenang karena kebencianmu terhadap warga Palestina dan umat Islam pada umumnya. Bagaimana mungkin negara yang setiap hari kalian bantai puluhan, ratusan, bahkan ribuan, setiap hari para syuhada gugur dibantai oleh engkau semua, tetapi selalu ada. Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa mereka adalah para malaikat? Ketahuilah, jangan dikira para syuhada itu mati di tangan kezaliman kalian. Sungguh, mereka tetap hidup, mendapatkan rezeki yang banyak di sisi Allah. Akan tetapi, kamu selama
hidupmu, seumur hidupmu akan selalu was-was, akan selalu gelisah, akan selalu tidak tenang oleh amarahmu, oleh hawa nafsumu, oleh ambisimu untuk menguasai dunia, untuk membunuh kelompok lain, untuk membinasakan warga Palestina pada khususnya dan Islam pada umumnya. Allahu Akbar. Tidaklah kalian mengambil pelajaran dari Ariel Sharon, dari Fir'aun, betapa besar kuasa Fir'aun pada saat itu. Akan tetapi, ketika dia melawan Tuhannya, maka sangat mudah bagi Allah untuk menenggelamkannya secara tidak sadar. Kalau dulu Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan, maka sangat mudah bagi Allah untuk menggerakkan laut untuk menenggelamkan kita semua yang ada di bumi. Ingatkah kita bahwa air laut yang kita lihat tenang itu, air laut yang kita lihat indah sekarang ini, pernah menenggelamkan bumi, daratan, sampai ke puncak gunung tertinggi, dan tidak tersisa lagi manusia, kecuali para pengikut Nuh yang ada di kapal-kapal. Ingatlah, ketika engkau ingin membinasakan semua umat Islam, habisi saja. Ikutilah kata hatimu, silakan. Ikutilah hawa nafsumu, amarahmu. Habisi kami semua umat Islam. Akan tetapi, jangan lupa, Allah tidak pernah lemah. Dia akan selalu menurunkan para malaikatnya. Karena bumi ini milik Allah. Maka ketika engkau hidup tanpa umat Islam, itu artinya huru hara dan kiamat menghampirimu. Ketahuilah, ketika tidak ada umat Islam lagi di seluruh dunia, ketika ilmu-ilmu Allah, ketika Al-Quran yang engkau hina, yang engkau caci maki, yang engkau bakar, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, maka kiamat yang akan menjadi penderitaanmu. Kami umat Islam tidak pernah takut akan kematian. Ingat itu. Ingat itu, wahai para penjajah yang tangannya selalu berlumuran darah. Para Ya'juj Ma'juj, Zionis, Israel, dan sekutunya Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan kita semua bisa melihat dengan mata hati kita. Janganlah kita melihat dengan hati kotor kita. Menjadi orang benar itu baik. Tetapi menjadi merasa orang paling benar di mata Allah, sungguh itu telah menipu kita. Bersatulah, bangkitlah, wahai umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan umat Islam.